Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat jejak imani yang Allah muliakan, ada banyak keutamaan-keutamaan terkait bulan Muharram. Yang pertama adalah adanya puasa Asyura, yang kata Rasul dan juga diriwayatkan oleh Abu Qatadah belum menyampaikan bahwasanya puasa Asyura itu dia menghapuskan dosa setahun yang lampau. Kemudian ada hal yang unik dari bulan Muharram ini, saat kemudian pembahasan soal nafkah keluarga. Ternyata seorang suami yang kemudian dia memberikan nafkah kepada keluarganya, entah kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada adiknya, maka dia adalah hal yang sangat mulia dan sangat-sangat dibanggakan di bulan Muharram ini. Teringat sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat terakhir, yang kemudian ditafsirkan oleh seorang ulama tafsir asal Eropa, Spanyol, Andalusia, bernama Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, sebuah buku tafsir yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah riwayat dari seorang putra khalifah bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar anak dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahwasanya kematian nomor 2 yang paling mulia, kematian nomor 2 yang paling aku cintai adalah kematianku di samping hewan atau di samping tungganganku yang biasa untuk aku berjalan di muka bumi ini mencari ma'isyah, mencari penghidupan untuk keluargaku. Maka bagi para suami, bagi para orang-orang yang kemudian menanggung beban keluarga, orang-orang yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga, orang-orang yang menjadi ujung tombak keluarga dalam masalah penghidupan ma'isyahnya, jangan pelit ataupun jangan hitung-hitungan soal nafkah atau nafkah keluarga yang diberikan pada bulan Muharram ini. Sebab nafkah yang diberikan pada bulan Muharram ini, dia adalah nafkah ataupun harta yang paling istimewa. Bahkan andaikan seorang suami dia mengetahui kemuliaan bagaimana bekerja mencari nafkah itu, dia akan teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi, bahwasanya kematian nomor 2 terbaik setelah jihad. Jadi yang pertama ada jihad yang paling tinggi, yang kedua adalah orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Andai dia wafat di samping tunggangannya, entah dia seorang yang punya ojek atau motor ojek, atau mungkin dia orang yang wafat di samping becak, di samping tunggangannya, alat kerjanya, samping laptopnya, samping semua peralatan yang dia biasa gunakan untuk mencari nafkah, maka itulah kematian yang nomor 2 terbaik setelah jihadnya. Yang ketiga, yang membuat bulan Muharram ini sangat-sangat spesial, yang ia memiliki keutamaan yang luar biasa, adalah bulan di mana Allah lipat gandakan setiap pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Hampir mirip dengan yang lainnya, hampir mirip dengan bulan Ramadan, hampir mirip dengan bulan Dzulhijjah. Begitulah sama dengan bulan Muharram ini, dia juga punya kelipat gandaan untuk setiap ibadah kebaikan di bulan Muharram ini. Tetapi kata para ulama, semuanya terfokus pada 3 hal. Puasa Asyura yang ia menghapuskan setahun yang lalu, dan kemudian yang kedua soal nafkah yang diberikan suami ataupun anak kepada orang tuanya, atau suami kepada istrinya. Inilah dia nafkah yang terbaik, harta yang terbaik, karena nafkah ini akan dihitung luar biasa, akan dilipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak sekali ketika ia dikeluarkan pada bulan Muharram ini. Maka andai Allah berikan kelapangan rezeki,
Allah berikan kelapangan dunia, maka jangan segan untuk membahagiakan keluarga di bulan Muharram ini. Sama, Muharram artinya diharamkan, artinya haram peperangan sebagainya, maka bulan yang penuh dengan kedamaian. Maka damai itu dia menciptakan keharmonisan. Maka suami ajaklah istrinya pergi, anak ajaklah orang tuanya pergi, atau hiburlah istri, hiburlah anak, hiburlah orang tua. Karena nafkah berapapun yang diberikan oleh seorang suami atau anak kepada orang tua ataupun pada istrinya di bulan Muharram, Allah sangat cintai dan Rasul pun juga sangat cintai. Yang ketiga terakhir, bahwasanya semua amal ibadah kita di bulan Muharram itu Allah berikan lipat gandaan yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, kecuali di bulan-bulan yang sama juga seperti Dzulhijjah, Ramadan sebagainya. Maka fokuslah pada kebaikannya, kurangi keburukannya, kurangi kemaksiatannya, dan mulai kita menabung pahala, kita mengumpulkan pundi-pundi untuk bekal kita nanti ke akhirat. Sebab tak ada yang tahu kapan usia kita akan berakhir. Mungkin sore ini, mungkin malam ini, mungkin esok pagi, atau mungkin lusa. Tapi saat kita memiliki bekal yang cukup, kita memiliki pundi-pundi kebaikan yang bisa kita bawa ke alam setelah kita nanti wafat, maka tentu itu adalah amal-amal yang kemudian bisa menolong kita dan kita bisa bahagia setelah kematian kita. Mungkin yang terakhir sebagai penutup, bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan, bulan yang sangat-sangat spesial. Tetapi ingatlah, yang namanya spesial itu pun perlakuannya juga harus spesial. Kalau kita menganggap bulan Muharram sama seperti bulan-bulan yang lainnya, maka kita sama saja tidak menganggap spesial bulan itu. Kalau kita menganggap spesial bulan Muharram, tentu amal kita juga akan lebih spesial. Amal kita juga akan lebih banyak. Amal kita juga akan lebih istimewa. Karena kita menganggap bulan ini pun sebagai bulan yang istimewa. Semuanya kembali kepada ilmu dan juga iman kita. Semoga Allah beri kita semuanya iman yang bagus, iman yang naik terus. Allah beri kita semuanya taufik dan juga hidayahnya, agar kita bisa maksimal dalam beramal kebaikan, dalam beramal yang baik, mengejar semua yang baik-baik di bulan Muharram ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.